Selamat malam untuk Bapak dosen dan teman-teman. Jadi kami di sini dari kelompok 3 akan memaparkan materi mengenai pencernaan di usus halus dan di usus besar. Baik, perkenalkan, nama saya Putu Ayunanda Chandrika. Saya dari program studi pendidikan biologi beserta anggota saya Sonianto Padi, Hana Makanlehi, Erlin Beladama, dan Rosmianti Magidiala. Untuk mempersingkat waktu, presentasi pertama akan dimulai dari saya. Nah, materi pertama adalah usus halus. Kita pasti sudah pernah mendengar pencernaan di usus halus, baik itu dari semenjak kita SMP maupun dari kita SMA. Jadi usus halus, sebelum memaparkan materi lebih dalam, jadi saya di sini akan menjelaskan bagaimana anatomi usus halus. Jadi anatomi usus halus. Usus halus atau usus kecil adalah bagian dari saluran pencernaan yang terletak di antara lambung dan usus besar. Dinding usus kaya akan pembuluh darah yang mengangkut zat-zat yang diserap ke hati melalui vena porta. Nah, usus halus sendiri juga sering dikatakan sebagai tempat terminal untuk pencernaan makanan, absorpsi nutrisi, dan sekresi endokrin. Usus halus merupakan bagian terpanjang dari tractus gastrointestinalis dan terbentang dari ostium pylorhizum, gaster, sampai plica ileocaecale. Struktur berupa tabung ini panjangnya sekitar 6-7 meter dengan diameter yang menyempit dari permulaan sampai ujung akhir, yang terdiri dari duodenum, jejunum, dan ileum. Nah, masih berbicara tentang anatomi dari usus halus, jadi di sini ada lapisan penyusun dinding usus halus. Jadi lapisan-lapisan penyusun dinding halus itu mulai dari dalam sampai luar, yang terdiri dari yang pertama tunika mucosa. Nah, tunika mucosa terdiri dari epitel usus halus ini berbentuk epitel kolumnar selapis yang terdiri atas sel absorptif, sel goblet, sel endokrin, dan sel panet. Jadi yang kedua ada lamina propria yang terdiri atas jaringan ikat retikuler dan piroplastik yang longgar dan kaya pembuluh darah, pembuluh kil atau lakteal, saraf maupun otot licin. Lalu pencernaan usus halus ditunjang oleh bentuk khusus pada tunika mucosa, yaitu villi. Villi merupakan penjuluran mucosa yang berbentuk jari dan merupakan ciri khas usus halus. Tinggi villi bervariasi tergantung pada daerah dan spesies. Lalu yang kedua ada tunika submucosa. Jadi tunika submucosa merupakan lapisan jaringan ikat longgar dengan pembuluh darah yang lebih besar, limpatik, saraf, dan dapat berisi kelenjar yang mensekresi lendir. Tunika submucosa relatif tebal, sangat vaskular, melayani mucosa. Dalam hal ini, elemen yang diserap melewati mucosa dijemput dari pembuluh darah submucosa. Tunika submucosa juga memiliki kelenjar dan saraf plexus. Tunika submucosa terletak di bawah mucosa dan terdiri dari jaringan ikat fibrosa yang memisahkan mucosa dari lapisan berikutnya, serta muscularis eksternal. Untuk perlu diketahui, jika muscularis di perut berbeda dari organ saluran pencernaan lainnya, dalam hal ini memiliki 3 lapisan otot. Di bawah lapisan otot itu terdapat adventitia, lapisan jaringan ikat yang selanjutnya ialah omentum. Yang ketiga ada tunika muscularis. Tunika muscularis terdiri atas lapisan luar yang memiliki serabut otot longitudinal dan lapisan dalam yang memiliki serabut otot yang berbentuk sirkuler. Yang kedua, lapisan ini dipisahkan oleh suatu jaringan ikat berisi plexus saraf parasimpatis yang disebut dengan plexus mesentericus. Suplai darah untuk usus halus diberikan melalui cabang-cabang dari arteri mesenterica celiaca dan cranialis yang menembus tunika muscularis, kemudian tunika submucosa.
lapisan halus yang terdiri dari lapisan tipis sel yang dapat mengeluarkan cairan serosa dan jaringan ikat tipis. Nah, membran serosa ini berlapis dan membungkus beberapa organ tubuh yang dikenal sebagai rongga serosa, di mana mereka mengeluarkan cairan pelumas yang mengurangi gesekan dari gerakan otot. Oke, saya atas nama Sunyanto Padi akan melanjutkan penjelasan dari Nanda. Tadi Nanda sudah menjelaskan anatomi dari usus halus. Sekarang saya akan menjelaskan dari bagian dari usus halus. Usus halus terdiri dari 3 bagian. Yang pertama, usus 12 jari atau duodenum. Yang kedua, usus jejunum, usus kosong atau jejunum. Yang ketiga, usus penyerapan atau ileum. Usus 12 jari atau duodenum adalah bagian dari usus halus yang terletak setelah lambung dan menghubungkan ke usus kosong atau jejunum. Lambung melepas makanan ke dalam usus 12 jari atau duodenum. Makanan masuk ke dalam duodenum melalui sphincter pylorus dalam jumlah yang bisa dicerna oleh usus halus. Jika penuh, duodenum akan mengirim sinyal kepada lambung untuk berhenti mengalirkan makanan lagi. Oke, sekian dari saya, akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Baik, terima kasih. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari saudara Sunyanto Padi. Nah, di sini materi yang saya bawa yaitu mengenai usus kosong atau jejunum dan usus penyerapan atau ileum. Nah, seperti kita ketahui bahwa usus kosong atau jejunum ini dia itu merupakan bagian kedua dari usus halus dan dimulai dari flexura duodenojejunalis di mana traktus gastrointestinalis kembali menjadi intraperitoneal. Sebagian besar jejunum ini dia itu berada di kuadran kiri atas abdomen dan lebih besar diameternya serta memiliki dinding yang lebih tebal dibandingkan dengan ileum. Jadi usus kosong atau jejunum ini yaitu terkadang sering ditulis juga dengan jejunum, yaitu jadi kita ketahui bahwa usus kosong atau jejunum ini dia itu adalah bagian kedua dari usus halus di antara usus 12 jari atau duodenum dan usus penyerapan atau ileum. Selanjutnya itu ada usus penyerapan atau ileum. Nah, usus penyerapan atau ileum ini dia itu merupakan bagian ketiga dari usus halus yang akan berakhir pada ileocecal junction dibandingkan dengan jejunum. Jadi usus penyerapan atau ileum ini dia itu adalah bagian terakhir dari usus halus atau bagian ketiga dari usus halus, dan dia itu terletak setelah duodenum dan jejunum dan dilanjutkan oleh usus buntu. Ileum memiliki pH antara 7 dan 8, yaitu netral atau sedikit basah dan berfungsi menyerap vitamin B12 dan garam-garam empedu. Pergerakan usus halus berfungsi agar proses digesti dan absorpsi. Nah, bahan-bahan makanan yang dapat berlangsung secara maksimal. Pergerakan pada usus halus terdiri dari pergerakan segmentasi, pergerakan peristalik, dan propulsi. Ada 6 macam enzim. Yang pertama itu enzim enterokinase adalah enzim yang berada di usus, tepatnya di fungsi pankreas. Ada 4 fungsi enzim enterokinase yang kita ketahui. Yang pertama itu aktivator enzim erepsinogen, yang kedua aktivator enzim tripsinogen, yang ketiga pembuat pepton, yang keempat penyerap sari-sari makanan di usus. Yang kedua ada enzim metase, fungsinya memecah maltosa menjadi glukosa. Yang ketiga enzim sukrase, enzim yang diproduksi oleh usus halus. Fungsi enzim ini adalah memecah sukrosa menjadi gula sederhana seperti fruktosa dan glukosa. Yang ketiga ada enzim lipase, adalah enzim pencernaan yang berfungsi untuk mengubah atau memecah lemak menjadi asam lemak dan gliserol. Yang kelima ada enzim pepsin, enzim yang di lambung untuk memecah protein. Yang keenam ada enzim disakarase. Kita akan melanjutkan materi dari Sunyanto Padi, yaitu mengenai anatomi fisiologi usus besar dan usus besar. Nah, di sini
Usus besar atau kolon terdiri atas kolon ascendens, kolon transversum, dan kolon descendens. Di antara interversum, intestinum, tinue atau usus halus, dan intestinum grisum atau usus besar terdapat secum atau usus buntu. Pada ujung secum terdapat tonjolan kecil yang disebut appendix atau umbai cacing. Usus besar adalah zat-zat yang tidak diserap. Usus halus selanjutnya akan masuk ke usus besar atau kolon. Di usus besar ini terjadi penyerapan air dan pembusukan sisa-sisa makanan oleh bakteri pembusuk. Pembusukan dilakukan oleh bakteri yang hidup di usus. Akhirnya sisa makanan akan dikeluarkan. Terima kasih.